sedang menggendong seorang bayi perempuan, tetapi tidak tahu bagaimana menjaganya. Bahkan dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Dia ingin memberitahu dunia, "Kamu adalah anakku, aku adalah ayahmu." Dia adalah Sam. Dia mengalami cacat mental, bekerja di Starbucks selama 8 tahun. Tapi dia tidak bisa membuat kopi. Ibu dari bayi adalah seorang tunawisma yang tinggal di rumah Sam. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk memiliki keluarga bersama pria ini. Jadi sejak bayi itu lahir, wanita itu meninggalkan Sam. Sam sendirian bersama bayinya. Dia berdiri di tengah jalan, tak berdaya melihat sekeliling. Baru saja dia merasa bahagia, tapi sekarang dia merasa gugup. Ini adalah seorang ayah yang memiliki mental anak 7 tahun. Mulai membesarkan anaknya, dan memberinya nama, Lucy. Dia memberikan susu pada bayinya di atas kereta. Tengah malam, dia harus mengganti popok. Di supermarket, dia melihat susu bayi. Tidak tahu harus mulai dari mana. Melihat wajahnya yang bingung, tetangganya menelponnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Ini adalah tetangga yang baik. Dia menyuruh Sam membawa Lucy padanya, dan dengan hati-hati mengajari Sam. "Sam, bayi minum susu setiap 2 jam." Sam pergi kerja keesokan harinya, tidak ada waktu menjaga bayinya. Dia menitipkan bayinya pada tetangga. Meskipun Lucy tidak memiliki ibu, tapi dia memiliki cinta dari ayahnya. Waktu berlalu dengan cepat. Lucy tumbuh besar, menjadi seorang anak yang lucu. Berbeda dengan ayahnya, dia sangat pandai, dan pada dunia ini, memiliki rasa ingin tahu yang besar. "Ayah, mengapa bulan dapat mengikuti saya pulang ke rumah? Mengapa matahari berwarna oranye? Kemana perginya waktu musim panas? Ayah, apa aku terlihat seperti ayah atau ibu?" Orang yang tidak memiliki banyak pengetahuan seperti Sam. Tidak, B. Isa menjawab pertanyaan anaknya. Lucy bertumbuh besar dan menemukan keanehan pada ayahnya. "Kau berbeda dengan ayah yang lain." Dia berkata, "Maaf." "Tidak apa-apa ayah." "Tidak apa. Tidak usah mengatakan maaf, saya beruntung. Ayah teman saya tidak bisa datang ke taman." Sam seperti anak kecil. Dia bertepuk tangan dan tertawa. Sangat cepat Lucy sudah saatnya masuk sekolah. Sam dan temannya semua memiliki masalah mental yang sama. Mereka pergi mencari sepatu untuk Lucy. Mencari sepatu dengan serius. Tetapi ketika tiba di kasir, Sam ada sebuah masalah. Dia hanya memiliki beberapa dolar. Tidak cukup untuk membeli sepatu. Untungnya dia memiliki teman yang baik. "Sam, saya punya 2 dolar. Tambah 2 dolar. Tapi saya harus menyimpan 1 dolar untuk membeli perangko. Jadi 1, 2, 3. Temannya yang lain memberikan 1 dolar 50 sen. Pekerja toko sangat baik. Ia memberikan setiap orang 1 balon. Meskipun mereka tidak pandai seperti orang normal. Tapi tidak masalah. Mereka hidup dengan bahagia. Tetapi hari bahagia ini tidak lama. Sam dan Lucy mendapat masalah lain. Setelah Lucy pergi ke sekolah, dia mendapat panggilan dari gurunya. Bukan karena Lucy nakal, tapi karena sebuah gambar. Mendapat perhatian gurunya. Lucy yang sudah besar memegang tangan Sam. Seperti dia yang harus menjaga Sam. Lucy adalah anak yang pandai. Gurunya berkata, karena Lucy ingin menyamai kemampuan ayahnya. Lucy tidak mau belajar, dan tidak mau tumbuh besar. Gurunya mengamati masalah ini dengan serius. Tahun depan Lucy berumur 8 tahun. Orang yang hanya memiliki kemampuan seperti umur 7 tahun sepertinya, bagaimana dapat menjaga anaknya? Kita tidak pernah meragukan cintamu pada Lucy, untuk membesarkan anak. Cinta tidak akan cukup. Sam berdebat dengan tidak jelas. Tapi opini guru itu tidak salah. Lucy mencoba untuk mengontrol dirinya. Contohnya ketika membaca dongeng. Dia dengan sengaja membaca kata dengan tidak benar. Karena dia ingin menyesuaikan dengan kemampuan ayahnya. Tidak lama kemudian seorang staf perlindungan anak datang ke rumahnya dan berkata pada Sam, orang yang memiliki mental 7 tahun sepertimu tidak cocok untuk menjaga Lucy. Saat itu Sam sedang mempersiapkan pesta ulang tahunnya. Orang dari organisasi perlindungan anak membawa Lucy pergi. Tidak, jangan. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Ini adalah ayah berumur mental 7 tahun. Apakah dia benar tidak bisa membesarkan anaknya? Hanya cinta dari seorang ayah. Pengadilan mengutip keterbelakangan mental.
Jadi mereka ingin membawa Lucy dan menitipkannya pada keluarga yang normal. Ini artinya, Sam tidak bisa bersamanya lagi. Sam kehilangan hak asuh atas Lucy. Kejadian tersebut membuat Sam sangat sedih. Sam mencari seorang pengacara. Dia seorang yang pandai. Dan wanita ini sangat mementingkan uang. Melihat pria yang bodoh dan miskin, dia tidak ingin membantunya. Tetapi karena dia takut teman kantornya berkata buruk, dia terpaksa mengambil keputusan dan memberikannya jasa pengacara gratis. Dia ingin menggunakan kasus ini untuk mengubah gambar dirinya sebagai seorang yang materialistik. Di bawah perlindungan anak, Sam akhirnya diperbolehkan melihat anaknya. Tapi mereka hanya memiliki waktu yang singkat untuk berbicara. Melihat wajah ayahnya yang depresi, Lucy merasa sangat sedih. Dia berkata sesuatu yang membuat kesedihan Sam hilang. Saya hanya mau kamu sebagai ayah saya. Menunggu pertemuan kedua, Lucy mengambil keberanian dan ingin membawa ayahnya pergi. Dalam hatinya ini adalah cara untuk hidup bersama ayahnya selamanya. Setelah itu kedua orang ini tertangkap dan mereka dibawa kembali. Pengacara ini datang pada malam hari. Dia sangat marah karena jaksa mungkin akan mengira Sam telah mencoba menculik Lucy. Melihat ayahnya dimarahi, Lucy lari ke pengacara dan memohon padanya untuk tidak marah. Ini adalah rencananya. Tolong jangan marah. Pengacara ini merasa tersentuh dengan cinta ayah dan anak. Maka pengacara ini menjelaskan untuk Sam setelah itu. Meskipun wanita ini mencintai uang, tapi dia juga ibu dari seorang anak laki-laki. Jadi dia bisa mengerti cinta Sam pada anaknya. Dalam hatinya dia juga tersentuh. Untuk memenangkan kasus ini, dia perlu banyak saksi. Tapi teman Sam di dekatnya memiliki masalah keterbelakangan sama seperti Sam. Jadi mereka tidak bisa membantu Sam. Bos Sam juga ingin ikut membantu Sam. Dia berkata pada hakim, saya juga memutuskan untuk menaikkan upahnya. Untuk membantah ucapan pengacara yang lain. Sam adalah seorang pekerja keras dan juga baik hati. Juga ada saksi lain untuk Sam. Tetangganya yang juga mengurus Lucy datang sebagai saksi untuk Sam. Dia berkata bahwa Sama adalah seorang ayah yang baik. Tetapi, jika memisahkan mereka, hanya akan menyakiti kedua orang ini. Hari terakhir persidangan akan segera datang. Pengacara itu mengajari Sam bagaimana ia menghadapi hakim di persidangan. Sam yang memiliki keterbelakangan mental, tapi karena cinta pada anaknya, dia sudah menggunakan 200% kemampuannya untuk mempelajarinya. Waktu berjalan sangat cepat. Hari ini adalah hari persidangan terakhir. Untuk mendapatkan kembali hak asuhnya, dia memakai setelan yang rapi, penuh percaya diri. Semua rekannya ingin memberinya semangat. Tapi pada saat dia membuat kopi, dia mengalami hal yang sama seperti sebelumnya. Dia menumpahkan kopi. Saat dia datang ke persidangan, penampilannya sangat tidak layak. Bahkan pengacaranya juga kaget. Dia mencoba untuk tenang dan menenangkan Sam. Persidangan terakhir dimulai. Di bawah instruksi pengacara itu, meskipun Sam berbicara perlahan, dia bisa memberikan jawaban yang baik. Tetapi ketika pengacara dari pihak oposisi berdiri, situasi persidangan berubah total. Dia memberikan kritik setiap kalimatnya, tajam seperti pisau, menancap di hati Sam. Masalahnya adalah jika kamu benar mencintai anakmu, bukankah kamu pikir dia perlu lebih dari ini? Kamu perlu bertanya pada dirimu sendiri. Setiap hari. Hakim, pertanyaan ini terlalu banyak. Baiklah.